안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Korea yang berjudul Guillemot. Hayo kita mulai. Rumah besar milik seorang nenek di dekat telaga yang dikenal angker. Seorang pengasuh baru saja mengalami hal menakutkan, di mana dia diserang oleh nenek yang langsung membuatnya kabur. Besoknya seorang perempuan bernama Eun-young bertekad menjadi pengasuh di rumah itu, tapi sebenarnya dia mempunyai misi lain, yaitu mencari cincin berlian nenek yang harganya puluhan juta won. Eun-young turun di dekat sebuah telaga di mana baru saja ditemukan mayat seorang gadis yang tak lain adalah pengasuh di awal cerita. Singkat cerita, sampailah dia di rumah besar yang lembab. Wanita yang bersamanya ini dipanggil Nyonya Kim, yang adalah keponakan dari si nenek. Selama akan bekerja di sana, Kim memastikan Eun-young agar tidak membawa anak, tapi kenyataannya dia sudah menyembunyikan anaknya di dalam koper. Eun-young diberitahu beberapa hal tentang nenek yang mengalami demensia, yang suka bertingkah seperti anak kecil, dan Kim hanya akan berkunjung seminggu sekali. Setelah Kim pergi, Eun-young kembali ke kamar untuk menemui anaknya yang bernama Da-jong. Da-jong anak yang aktif, hanya saja mempunyai keterbatasan bicara. Untuk mengamankan anaknya di rumah itu, Eun-young membuat kesepakatan akan memberikan hadiah jika dia bisa menuruti perkataan ibunya. Luka di pergelangan kaki Da-jong sedikit mengingatkan Eun-young tentang masa lalu yang membuatnya dipersalahkan. Setelah itu dia melayani nenek dan mulai menanyakan di mana tempat nenek menyimpan barang berharganya. Nenek yang tidak ketebak tingkahnya ini tiba-tiba menatap tajam dan memuji Eun-young yang berwajah cantik. Wallpaper kamar tiba-tiba ngeletek sendiri dan anehnya berlendir saat Eun-young memasangnya kembali. Nenek kemudian sudah berdiri di belakangnya dan menanyakan apakah Eun-young mengajak seseorang ke rumahnya, yang langsung dibantah. Nenek kemudian mengingatkan agar menyembunyikan anak tersebut sebaik mungkin agar tidak ada yang tahu. Setelah itu nenek berjalan keluar dengan langkah yang cepat yang diikuti Eun-young. Eun-young terus meyakinkan bahwa tidak ada yang diajaknya ke rumah dan mengisyaratkan anaknya untuk segera masuk ke kamar. Nenek berhenti di sebuah kamar dan Eun-young berkata akan membereskan kamar yang berantakan itu, sementara nenek akan menunggu di kamarnya. Da-jong ternyata sudah menyelinap di kamar itu sambil mencoret dinding. Ada sebuah kotak bertuliskan nama Soo-young yang berisikan barang-barang bocah, dan seketika otak licik Eun-young pun bekerja yang ingin anaknya menemukan lebih banyak lagi mainan seperti ini untuk dimainkan sehari-hari. Tak berapa lama, Eun-young baru tersadar dengan gambar anaknya yang menggambar sosok menakutkan di luar jendela, di antara pepohonan. Anak itu kemudian berlari keluar dan telepon berdering yang mengharuskan Eun-young segera menjawab telepon ketimbang mengejar anaknya. Telepon dari Kim yang ingin memberikan beberapa catatan dan Da-jong terlihat berlari keluar. Nenek sendiri barusan lewat di belakang Eun-young. Eun-young mendengarkan Kim sambil melihat keluar dan dengan panik dia melihat anaknya terjatuh ke waduk. Untungnya anak itu berhasil naik sendiri dan langsung dibawa masuk. Setelah memastikan nenek di kamar, Eun-young mengunci pintu kamarnya dari luar. Da-jong yang akan dimandikan terlihat mengorek-ngorek helaian rambut di penyaringan air, dan itu bukan lagi helaian tapi gumpalan rambut yang panjang. Terdengar suara aneh dan Eun-young memeriksa keluar yang bertemu dengan seorang anak kecil yang mengaku cucu dari Pak Park. Anak itu meminta untuk masuk ke rumah tapi dilarang. Dia mengetahui Eun-young telah menyembunyikan anaknya di dalam dan menyuruhnya pergi jika ingin selamat karena Eun-young adalah pengasuh ke-6 di rumah itu. Di kamar mandi, air sudah membanjiri lantai dan berubah keruh. Sesosok perempuan berambut panjang menarik Da-jong masuk ke dalam bak dan terdengar suara berisik dari dalam rumah. Mendengar itu, Eun-young segera masuk tapi tidak menemukan anaknya di toilet. Suara anak kecil dalam bahasa Mandarin terus berteriak minta tolong dan Eun-young kaget melihat tangan penuh darah yang keluar lewat pintu kamar nenek. Dia segera masuk dan nenek langsung mengatainya wanita yang tidak berguna dan akan menghabisinya. Eun-young didorong sampai pingsan dan sesadarnya nenek sudah tidak ada dan lantai dalam keadaan basah. Eun-young teringat anaknya dan segera mencarinya. Sekilas ada anak kecil yang berlari lewat di belakangnya. Piringan lagu zaman dahulu berputar sendiri dan barang terlempar secara tiba-tiba. Ada darah yang menempel di cermin dan Eun-young menemukan anaknya yang sedang dipangku nenek. Dia langsung merebut Da-jong dari nenek, tapi anak itu malah kembali ke pangkuan nenek. Anehnya lagi, nenek mengatakan Da-jong adalah anaknya dan sudah ada kalung bermata kunci di leher Da-jong. Berpikir mungkin itu adalah kunci harta karun, Eun-young langsung bertanya apakah nenek ingin bersama putrinya. Nenek tiba-tiba berbicara dalam bahasa Mandarin yang lebih terlihat membentak.
Enyong tidak mengerti bahasa Mandarin tapi dia mengetahui nenek marah dengannya dan anak itu pun langsung menarik tangan nenek. Sebelum mereka pergi, Enyong meminta nenek untuk tidak menceritakan kehadiran anaknya di rumah itu kepada Kim. Selagi nenek dan cucu bermain petak umpet, Enyong langsung melancarkan aksi mencari harta karun, tapi nyatanya dia hanya menemukan jimat-jimat yang tertempel di bawah ranjang nenek. Di luar, nenek yang masih senang bermain petak umpet menyadari darah yang tercecer di lantai tapi mereka tetap bermain. Di kamar sendiri seperti ada bayangan seseorang yang baru saja lewat. Nenek masih asik bermain dan Dajong sempat ingin bersembunyi di bawah ranjang, tapi karena bonekanya tercecer, dia keluar dan tertarik untuk melihat ke dalam lemari yang terbuka. Sesosok perempuan berambut panjang keluar dari bawah ranjang yang langsung mendorongnya masuk ke lemari. Nenek dan Enyong mencarinya dan yang terlihat paling bersemangat memeluk Dayong itu nenek. Besoknya Kim akan berkunjung dan Enyong meminta anaknya untuk bermain petak umpet dan jangan keluar sampai ibunya menemukannya. Enyong bersiap menyambut tamu dan di luar ada seorang warga yang menyarankan memanggil dukun di daerah mereka untuk mengusir hal-hal negatif tapi ditolak mentah-mentah oleh Kim. Sebelum pergi, ibu-ibu yang bernama Insuk ini berpesan kepada Enyong agar tidak tertangkap dan menyuruhnya pergi sesegera mungkin. Di dalam rumah, Kim menyisir rambut nenek dan lagi-lagi nenek berbahasa Mandarin. Kim lalu menyuruh Enyong untuk merekam jika nanti nenek berbahasa Mandarin lagi dan perkataan itu membuat nenek memukul meja yang bertepatan dengan dentingan jam. Enyong mengingat putrinya dan langsung mengisyaratkan anak itu untuk segera bersembunyi. Kim tiba-tiba sudah ada di belakangnya dan di detik-detik menegangkan ini, nenek menghampiri dengan tingkah anak kecilnya. Dia menanyakan Enyong ini siapa dan di mana putrinya. Nenek juga ingin menarik kalung yang dipakai Enyong sambil menuduhnya mencuri karena seharusnya kalung bermata kunci itu sudah diberikan kepada putrinya. Terdengar suara dari lantai atas yang membuat nenek segera naik dan sekarang Kim menanyakan sebenarnya apa yang sudah terjadi. Enyong mengarang cerita bahwa nenek selalu halu dengan sosok anak kecil dan mengaku kalung yang dipakainya itu kepunyaannya. Setelah memastikan Kim pergi, Enyong memanggil anaknya untuk menyudahi permainan. Dia pun melanjutkan pencarian harta karun dan bayangan seseorang baru saja lewat di belakangnya. Sebuah pensil warna menggelinding di kakinya yang dia pikir mungkin perbuatan putrinya. Enyong berjalan ke atas dan tulisan pencuri terlihat tertempel di kaca jendela. Tulisan itu membuat dia merasa kesal apalagi dia menemukan nenek yang sedang bersama anaknya. Dengan kasar, Enyong bertanya apa yang mereka lakukan dan nenek menjawab sedang bermain dengan putrinya. Mendengar itu, Enyong semakin kesal dan menjawab itu adalah putrinya dan kenapa nenek mengajarinya bahasa kasar. Dajong juga menjadi sasaran kemarahan maknya yang akhirnya membuatnya menangis. Melihat itu, nenek langsung menarik Dajong dari pelukan Enyong dan memarahi Enyong dengan menyebut, ibu macam apa kau yang bahkan tidak memahami perasaan anak sendiri. Malamnya, yang ada di pikiran Enyong hanyalah di mana kira-kira nenek menyimpan perhiasannya dan air tiba-tiba netes dari atas plafon. Baru saja membalikkan badan, Enyong baru menyadari anaknya yang sudah tidak berada di sampingnya dan di luar terdengar suara tangis juga kalimat-kalimat Enyong yang memarahi anaknya tadi. Dia mencari anaknya di kamar nenek tapi yang ditemukan malah nenek yang merayap di atas plafon sambil menatap ke arahnya. Nenek jatuh ke bawah dan merangkak cepat ke arahnya yang ternyata hanyalah mimpi. Mimpi yang menakutkan tapi sewaktu Enyong mencuci wajahnya di kamar mandi, ada sesuatu yang merayap di dinding yang terlihat dari cermin. Enyong tidak menyadari itu tapi dia merasakan ada rambut yang menyentuh kepalanya barusan. Dia pun melihat ke atas tapi tidak ada apa-apa. Di luar terdengar suara nenek yang berbicara bahasa Mandarin dan Enyong pun merekamnya diam-diam. Nenek terlihat berbicara dengan Dajong. Dia berkata jangan ke waduk itu karena berbahaya dan jangan dengarkan wanita itu. Di kaca jendela tertulis kalimat aku benci ibu. Enyong kegep sama nenek yang langsung mengusirnya. Sejak itu, Enyong mulai berani dan kasar yang ingin menyekoki minuman kepada nenek dengan paksa. Dajong membela nenek dan langsung merapat ke sisinya. Setelah beberapa saat nenek sudah tenang dan tidur, Enyong pun mengunci pintu kamar dan berjalan mencari Dajong. Di luar dia bertemu anak kecil yang lagi-lagi mengingatkan Enyong untuk berhati-hati ditambah anjing peliharaan warga menggonggong agresif hari itu. Dari anak inilah Enyong mengetahui dulu nenek mempunyai anak perempuan bernama Siu Ying yang sudah meninggal tapi dia tidak pernah terima dan menganggap semua anak kecil adalah anaknya. Rumah itu juga dimantrai yang bisa memanggil orang mati. Menurutnya mantra itu harus disingkirkan dan anak itu berkali-kali memperingatkan Enyong untuk segera pergi dari rumah. Anak ini juga bisa berbahasa Mandarin. Setelah menulis nama Siu Ying di pasir, dia pun pergi dan di rumah Enyong menemukan sekotak barang Siu Ying.
Ada sebuah buku clipping berisikan potongan koran tentang informasi palsu banjir yang menargetkan warisan seorang jutawan. 9 anak menjadi korban. 2 warga tenggelam di waduk yang membuat beberapa warga memilih pindah dan kabar tentang hancurnya multi-jutaan uang. Ada lagi kabar tentang nenek Wang yang kehilangan segalanya setelah kematian putrinya. Mata Eun-yong langsung silau melihat cincin berlian yang dicarinya selama ini dan bertanya-tanya di manakah nenek menyimpannya. Dia langsung menelpon temannya dan karena sinyal buruk, dia berjalan keluar lalu melihat 2 orang warga yang sedang menyiapkan upacara penenangan arwah di pinggir waduk. Eun-yong diberikan dupa yang berguna untuk mengusir hantu mau percaya atau tidak. Menurut warga, nenek sudah kerasukan dan orang-orang terus saja meninggal karena dia. Kain jaring yang dilempar ke dalam waduk itu menjaring gumpalan rambut yang dimaksudkan ingin mendoakan pengasuh yang sudah meninggal sebelumnya, tapi sepertinya itu bukanlah rambutnya dilihat dari warna yang berbeda. Di rumah, lampu berkedip dan tetesan air mulai menetes dari atas plafon. Eun-yong segera kembali ke rumah saat melihat gerbang rumah terbuka dengan jalan yang basah di bagian depan. Lantai rumah juga basah dan Eun-yong menemukan anaknya di kamar nenek. Dia memarahi anaknya karena tidak nurut dan Dajong terlihat takut sambil melihat keluar jendela yang ternyata ada sosok hantu yang sedang merayap di dinding. Dajong langsung bersembunyi di dalam lemari dan Eun-yong masih bertanya-tanya ada apa dengan anak itu sambil berjalan ke arah jendela. Ternyata nenek sedang mengapung di waduk dan pintu lemari tiba-tiba tidak bisa dibuka. Eun-yong memutuskan untuk membiarkan anaknya di dalam, sementara dia segera memeriksa ke waduk. Nenek ditemukan tak sadarkan diri di sana dan dari jauh mobil Kim terlihat yang sedang mengarah ke rumah. Eun-yong pun segera membawa nenek ke rumah dan menidurkannya di ranjang seolah-olah sedang tidur. Melihat lantai yang basah, Eun-yong tidak bisa mengelak lagi dan berkata, nenek baru saja tercebur ke waduk, tapi menurut Kim, ini aneh karena nenek sangat menghindari waduk tersebut. Setelah Kim pergi, waktunya Dajong keluar, tapi Eun-yong tidak menemukannya di dalam lemari. Dia mencari anaknya kemana-mana dan terdengar suara dari atas yang ternyata Kim masih di dalam rumah. Kim menanyakan tentang coretan dinding yang kalau dilihat lebih jelas, ada gambar tangan yang nyempil di pepohonan. Eun-yong akhirnya mengaku anaknya lah yang telah menggambar di dinding dan masalahnya sekarang, anak itu tidak tahu kemana. Sekarang, keduanya mempunyai pemikiran yang berbeda. Eun-yong berkata jujur bahwa dia sudah membawa anaknya, tapi Kim berkata semua pengasuh sebelum mereka meninggal ataupun berhenti bekerja selalu berkata ada anak kecil di rumah itu. Eun-yong tidak tahu harus bagaimana dan Kim terus menyuruhnya untuk sadar bahwa tidak ada anak kecil di sana. Eun-yong kekeh dia membawa anaknya dan Kim langsung memecat juga memintanya untuk segera pergi dari rumah itu. Eun-yong memohon menemukan anaknya dulu dan dia akan membantu mencarikan cincin berlian untuknya. Kalimat itu justru membuat Kim murka dan langsung mengusirnya dengan kasar sambil menjambaknya. Sewaktu Kim memperhatikan gambar itu dengan perasaan takut, Eun-yong memukulnya dengan nafas sampai pingsan. Ada anak kecil yang barusan lewat di luar dan Eun-yong langsung menyusulnya yang dipikir Dajong. Sesampainya di waduk, dia merasa melihat sesuatu dan mendengar suara anak kecil yang berkata, Eun-yong pun berjalan masuk dan ada tangan yang menarik kakinya dari bawah. Di saat-saat seperti ini, Eun-yong teringat masa sulitnya dulu di mana dia dilarang membawa anak saat bekerja, tapi meninggalkan anak juga bukan solusi terbaik. Posisinya terjepit dan suatu saat di tempat kerjanya, kaki Dajong terjepit di pembuangan air. Saat itu Eun-yong hanya berdiri syok tidak melakukan apa-apa dan intinya, Dajong diselamatkan orang lain. Kali ini dia cukup beruntung yang diselamatkan oleh In-suk. Eun-yong bercerita dia kehilangan putrinya dan bingung harus bagaimana sekarang. In-suk lalu mengajaknya ke rumah dan menceritakan tentang putranya yang dulu juga dekat dengan nenek. Putranya terus berkata ada seseorang di rumah nenek dan itu terjadi setelah nenek memberikan sebuah kalung untuknya. Setelah itu putranya pun meninggal karena tenggelam di dalam waduk. In-suk percaya banyak hantu di sekitaran waduk dan perempuan pengasuh yang menjadi korban terakhir itu pun dipercaya telah dicelakai hantu. Dia melihat sendiri sepasang tangan menenggelamkannya waktu itu. Karena itu jugalah rumahnya dipasang banyak jimat. Hantu waduk itu dipercaya sudah merasuki nenek dan itulah kenapa Eun-yong sering disuruh pergi. Kenyataannya semua anak kecil di desa itu juga meninggal tenggelam di waduk. Beberapa orang tenggelam setelah mulai membicarakan sosok anak kecil yang dipikir kondisinya sama dengan apa yang dialami Eun-yong sekarang. In-suk tidak mengerti masalahnya Eun-yong benar-benar membawa anaknya. Sewaktu perjalanan pulang, Eun-yong bertemu dengan anak kecil tempo hari sambil memegang boneka Dajong.
Anak itu berkata dia melihat Dajong bersama nenek tadi, tapi tidak ingin membicarakan hal tersebut hari ini yang membuat Eun-young marah. Eun-young merebut boneka itu dan boneka pun tak sengaja terlempar ke waduk. Anak itu lalu berkata, aku penasaran apakah Dajong tercebur dan mati seperti boneka itu? Kalimat tersebut membuat Eun-young ingin menamparnya tapi tidak jadi, malah menangis. Anak itu pun berkata jika ingin menemukan Dajong maka Eun-young harus menyingkirkan mantra di rumah itu. Hujan turun dan sesampainya di rumah, dia langsung menanyakan keberadaan Dajong kepada nenek, tapi nenek seperti tidak mengenal Eun-young. Nenek mengajak Eun-young bermain petak umpet dan langsung berlari keluar. Pintu tertutup sendiri dan terkunci. Tak berapa lama pintu terbuka lagi dan Eun-young langsung mencari nenek sambil memegang dupa pengusir hantu. Nenek ternyata sedang berada di luar sambil mengumpat dengan bahasa Mandarin. Sekilas terlihat nenek yang sedang berhadapan dengan hantu perempuan dan keduanya pun menghilang setelahnya. Lagu berputar sendiri, rumah berantakan dan lampu pun sedikit konslet. Eun-young terus mencari anaknya yang akhirnya sampai ke kamar nenek. Pintu menutup sendiri dan Eun-young mencurigai lemari itu yang ternyata memang tembus ke sebuah tempat. Tempat yang begitu gelap dan di sana ada sebuah lukisan nenek yang masih muda dengan mengenakan cincin kebesarannya. Masuk lebih jauh lagi terlihat banyak tempelan jimat dan sebuah loker yang mungkin di sanalah tempat cincin itu berada. Eun-young sudah bersemangat ingin membuka lemari itu tapi ternyata di sana jugalah dia melihat Dajong. Dajong dibaringkan di antara dua diagram dan berada di lingkaran taburan garam. Ruangan tiba-tiba dipenuhi tetesan air dan Eun-young segera membawa anaknya keluar. Mereka kemudian bertemu Kim yang sudah sadar dan karena merasa curiga dengan lemari itu, Kim langsung menerobos ke dalam untuk mencari harta karun. Eun-young tidak lagi memperdulikan itu semua dan langsung membawa anaknya keluar rumah. Di sini dia bertemu lagi dengan nenek yang menyuruhnya jangan pergi karena bahaya. Di rumah, Kim menemukan apa yang diinginkan selama ini dan tertawa menang tapi apesnya kakinya ditarik oleh hantu. Teriakannya terdengar sampai keluar dan nenek langsung berkata, dia sudah datang. Anak kecil itu adalah hantu air yang menipu dan berhasil membawa Eun-young ke waduk saat itu. Kenyataannya anak kecil yang mengaku cucu Park itu sudah meninggal 30 tahun yang lalu dan dia sudah tidak mempunyai keluarga lain. Satu hal lagi bahwa tidak ada anak kecil di desa itu dan nenek kekeh mencegah Eun-young untuk pergi. Eun-young tetap tidak percaya dan langsung pergi dengan mobil Kim. Di tengah jalan teman Eun-young menelpon yang katanya sedang bersama suaminya. Jadi katanya suaminya juga berencana membantu membayarkan hutang-hutang Eun-young, tapi Eun-young merasa ini tidak mungkin karena suaminya sudah meninggal lama. Setelah itu terdengar suara tertawa geli dari balik telepon dan Eun-young hampir saja menabrak pembatas jalan. Parahnya lagi, ponsel sebenarnya tidak menangkap sinyal pada saat itu, jadi bagaimana bisa ada telepon masuk. Situasi semakin memburuk di mana Dajong yang keluar dari mobil saat melihat hantu di sebelah maknya. Eun-young mencari anaknya yang akhirnya sampai lagi ke waduk. Dia melihat Dajong yang lompat ke dalam air dan Eun-young pun segera menyusul. Yang dilihatnya sekarang kaki anaknya terjepit batu dan dia pun segera menolong. Sosok yang dipikir anaknya itu memeluk dengan erat yang lebih ingin menenggelamkannya. Seseorang terlihat mendekat dan langsung menarik anak itu yang ternyata nenek. Nenek mengisyaratkan Eun-young untuk naik dan pergi. Pergilah dan jangan hidup sepertiku. Eun-young kemudian naik dan menemukan Dajong yang baik-baik saja. Anak itu berbicara untuk pertama kalinya setelah sekian lama dan menangisi nenek. 1 bulan kemudian diketahui kisah tentang nenek yang memang anaknya meninggal karena kecelakaan dan sejak itulah dia ngotot semua anak kecil adalah putrinya. Nenek terus memasang jimat dan melakukan ritual perdukunan. Anak-anak yang dekat dengannya bernasib sama dengan anaknya yaitu tenggelam di dalam waduk. Soal video yang pernah direkam itu, detektif mengartikan nenek tidak berlaku agresif. Dia hanya mengingatkan untuk lari karena berbahaya. Dia juga berkata anak itu harus disembunyikan seperti sedang berbicara dengan seseorang. Ternyata saat itu memang ada sesosok hantu anak kecil yang berdiri di belakang Eun-young. Nenek membentak hantu itu bukan putri aslinya dan mengusirnya. Hantu itu pun menjadi sedih dan berjalan pergi sambil berkata ibu. Menurut detektif, nenek hanya wanita tua yang mengalami demensia karena hantu itu tidak pernah ada, tapi menurut Eun-young, seperti detektif yang hanya percaya bukti, orang juga hanya akan percaya untuk apa yang mereka ingin percayai. Ceritanya dulu, nenek diajak bermain petak umpet bersama anaknya dan nenek berkata oke, walaupun sebenarnya dia sedang berbisnis lewat telepon.
Anaknya bersembunyi di bawah pohon dan tidak sengaja terjatuh ke waduk. Nenek mencarinya kemana-mana tapi sudah terlambat. Pada akhirnya sesosok anak hanya menginginkan ibunya. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.